Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Nama saya Oni Dwidiarko dan saya akan menyampaikan presentasi dengan topik hubungan mata dengan vitamin. Berikut adalah topik bahasan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang vitamin, meliputi pengelompokan vitamin, jenis, manfaat, dan sumber vitamin, serta akibat kekurangan atau kelebihan vitamin. Kemudian kita akan sedikit menjelaskan tentang mata, komponennya, cara mata bekerja, dan beberapa penyakit mata. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara vitamin dan mata, bagaimana manfaat vitamin pada mata, apa akibatnya jika mata kekurangan vitamin tersebut, serta dari mana kita bisa memperoleh vitamin tersebut atau sumber vitamin. Sebelum ditutup, akan kami berikan kesimpulan atas hubungan vitamin dan mata. Kita mulai bahasan pertama, yaitu vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak semuanya dapat dihasilkan oleh tubuh. Nama vitamin sendiri berasal dari gabungan kata Latin vita yang artinya hidup dan amina atau amine yang mengacu pada satu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen. Karena pada awalnya vitamin dianggap demikian, kelak akan diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom N. Dari sisi enzimologi, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Jadi pada dasarnya senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Vitamin diperlukan dalam jumlah sedikit atau mikronutrien. Beberapa vitamin tidak dapat dibuat tubuh dalam jumlah cukup sehingga harus dilengkapi dari bahan pangan. Selanjutnya kita akan melihat pengelompokan vitamin. Vitamin pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu vitamin yang larut dalam air atau prokoenzim dan vitamin yang larut dalam lemak atau alosteril. Untuk yang larut dalam air, vitamin ini disimpan dalam jumlah sedikit dalam tubuh dan hilang bersama aliran makanan. Saat suatu bahan pangan dicerna oleh tubuh, vitamin yang terlepas akan masuk ke dalam aliran darah dan beredar ke seluruh bagian tubuh. Jika tidak dibutuhkan, vitamin ini akan dibuang tubuh bersama urin. Oleh karena hal inilah, tubuh membutuhkan asupan vitamin larut air secara terus-menerus. Yang termasuk dalam vitamin larut dalam air adalah vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan dalam jaringan adiposa atau lemak dan di dalam hati. Vitamin ini kemudian akan dikeluarkan dan diedarkan ke seluruh tubuh saat dibutuhkan. Beberapa jenis vitamin hanya dapat disimpan beberapa hari saja dalam tubuh, sedangkan yang lainnya dapat bertahan hingga 6 bulan lamanya di dalam tubuh. Yang termasuk vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, ada 13 jenis tepatnya, yaitu ada vitamin A, dan kemudian ada vitamin B yang terdiri dari 8 macam, yaitu vitamin B1 atau disebut thiamin hidroklorida, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B6 atau pyridoxine, vitamin B7 atau biotin, vitamin B9 atau asam folat, dan vitamin B12 atau kobalamin. Kemudian kita masih punya vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Selanjutnya kita akan melihat manfaat dan sumber vitamin. Secara umum, manfaat vitamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kemudian menjaga kesehatan seluruh tubuh dan saraf, termasuk mata, rambut, kulit, kuku, dan lain sebagainya. Kemudian vitamin juga menciptakan energi, serta membantu memproduksi sel darah merah. Dan vitamin memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Secara umum, vitamin bisa didapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari sinar matahari, kemudian dari daging dan ikan, sayur dan buah, susu dan keju, serta gandum, beras, dan kacang-kacangan.
Nah, kita juga akan melihat akibat dari kekurangan vitamin ini atau biasanya disebut dengan avitaminosis. Jadi avitaminosis adalah kondisi kronis yang terjadi ketika tubuh kekurangan satu atau beberapa vitamin esensial dalam darah. Kondisi ini dapat menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari ringan hingga berbahaya. Kita lihat di sini, akibat kekurangan vitamin A diantaranya ada gangguan penglihatan, rabun senja, kerusakan kornea, lalu akibat kekurangan vitamin B bisa terjadi nistagmus, sesak napas, mata gatal, rambut rontok, keseimbangan buruk, mati rasa, dan sebagainya. Kalau kita kekurangan vitamin C, akan terjadi kulit kasar dan kering, nyeri sendi, tulang lemah, gusi berdarah, dan kekebalan menurun. Jika vitamin D kita kurang, maka kita akan menderita tulang rapuh, hipertensi, dan juga asma. Akibat kekurangan vitamin E diantaranya adalah gangguan kesehatan mata, kulit kering bersisik, lemah otot, serta mati rasa. Dan akibat kekurangan vitamin A, K diantaranya adalah masalah proses penyembuhan luka, mudah memar, rentan masalah tulang dan sendi. Selain kekurangan vitamin, tubuh juga bisa mengalami kelebihan vitamin yang disebut dengan istilah hipervitaminosis. Jadi, hipervitaminosis adalah kondisi penumpukan vitamin yang sangat berlebihan di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan keracunan. Gejala yang ditampilkan bisa berbeda tergantung dari vitamin apa yang kadarnya berlebihan dalam tubuh. Hipervitaminosis vitamin B dan C biasanya lebih jarang terjadi sebab tubuh mampu membuang vitamin yang berlebihan tersebut melalui urin. Nah, kita akan melihat akibat kelebihan vitamin A, diantaranya ada nyeri tulang, pusing-pusing, kerontokan rambut, sensitif terhadap matahari, dan juga pembengkakan hati. Untuk kelebihan vitamin B, kita bisa mendapatkan gangguan fungsi ginjal, pembentukan plak kalsium pada pembuluh darah, kelelahan, dan tekanan darah tinggi. Sedangkan akibat kelebihan vitamin E, diantaranya adalah stroke, yaitu pecah pembuluh darah arteri pada otak, mudah memar dan pendarahan, keracunan, kelelahan, dan sakit kepala. Akibat kelebihan vitamin K, diantaranya adalah kelelahan dan penyakit kuning. Nah, kita sudah melihat berbagai hal tentang vitamin, jadi mulai jenis, kemudian kelebihan dan kekurangan vitamin, efek sampingnya seperti apa, dan vitamin itu sendiri pengertiannya bagaimana. Kemudian kita akan melihat tentang mata. Jadi mata manusia adalah organ sensorik. Jadi mata ini merupakan bagian dari sistem saraf sensorik yang bereaksi terhadap cahaya tampak dan memungkinkan kita menggunakan informasi visual untuk berbagai tujuan, termasuk melihat sesuatu, menjaga keseimbangan, dan mempertahankan ritme sirkadian. Ritme sirkadian sendiri adalah proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur bangun yang diulangi kira-kira setiap 24 jam. Nah, agar lebih memahami bagaimana hubungan vitamin dengan mata dan bagaimana nantinya vitamin ini mempengaruhi kinerja mata, maka kita tunjukkan terlebih dahulu cara kerja mata. Pada mata kita, semua bagian mata yang berbeda bekerja sama untuk membantu kita melihat. Yang pertama ada cahaya yang melewati kornea. Nah, kornea ini adalah lapisan depan mata yang jernih, di mana kornea berbentuk seperti kubah dan membelokkan cahaya untuk membantu mata fokus. Sebagian cahaya ini masuk ke mata melalui lubang yang disebut pupil, dan iris, yaitu bagian mata yang berwarna, mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk ke pupil. Selanjutnya, cahaya ini akan melewati lensa atau bagian dalam mata yang jernih. Nah, lensa bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar pada retina, yaitu lapisan jaringan peka cahaya di bagian belakang mata. Ketika cahaya mengenai retina, sel khusus yang disebut fotoreseptor mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Dan sinyal listrik ini berjalan dari retina melalui saraf optik ke otak. Kemudian, otak mengubah sinyal menjadi gambar yang kita lihat.
Dalam keseluruhan proses ini, air mata juga memegang peranan penting. Nah, apakah setiap saat mata kita ini akan selalu bekerja dengan baik sepanjang usia kita dan tidak akan terkena penyakit atau mengalami masalah? Nah, tentu saja tidak. Jadi, berikutnya kita akan melihat penyakit-penyakit yang ada pada mata yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan degenerasi makula. Adalah sebuah penyakit mata yang menyerang pada bagian makula sehingga menyebabkan mata tidak bisa melihat dengan jelas atau penglihatan kabur. Makula sendiri merupakan organ kecil pada mata yang terletak di bagian belakang mata dan berfungsi untuk mengirimkan sinyal gambar dari mata ke otak. Hal ini bisa terjadi karena penuaan juga dan disebut dengan age-related macular degeneration atau biasa disingkat AMD. Penyakit berikutnya adalah katarak. Ya, ini sebuah penyakit yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh dan menyebabkan penglihatan berkurang ataupun kebutaan. Lalu kita ada penyakit yang lain yang disebut dengan neuritis optik, yaitu penyakit karena adanya peradangan pada bagian saraf optik yang berupa kumpulan syaraf yang berfungsi untuk menghubungkan informasi dari mata ke otak. Penyakit ini pada awalnya sering ditandai dengan rasa sakit pada bagian mata dan penglihatan mengalami gangguan sementara. Lalu kita juga mengenal penyakit mata yang lain yang disebut dengan glaukoma, yaitu kondisi penyakit mata yang menyebabkan mata tidak bisa melihat dalam jangka waktu tertentu. Penyakit ini disebabkan karena kondisi penyakit mata tertentu yang menyerang pada bagian saraf optik mata. Tekanan yang terlalu tinggi dalam bagian mata ini bisa membuat penyakit ini muncul. Nah, kita sudah melihat tentang mata, komponennya, bagaimana cara mata bekerja, dan juga penyakit pada mata. Sekarang kita akan sampai pada tahap melihat bagaimana vitamin dan mata ini berhubungan satu sama lain. Kita akan melihat dari setiap jenis vitamin yang ada, yaitu A, B, C, D, E, dan juga K. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu vitamin A, di mana vitamin A di sini termasuk lutein. Manfaat vitamin A untuk mata itu adalah antioksidan pelindung sel mata dan menjaga retina tetap sehat. Sehingga jika terjadi kekurangan pada vitamin A pada mata, kita akan mengalami retina yang tidak sehat yang berakibat degenerasi makula, kualitas air mata buruk, katarak, dan rabun senja. Vitamin A sendiri bisa kita dapatkan dari ikan, kuning telur, sayur, terutama yang berwarna hijau dan kuning, diantaranya ubi, brokoli, bayam, wortel, dan sebagainya. Lalu ada buah-buahan, terutama yang berwarna merah dan kuning, diantaranya mangga, aprikot, papaya, tomat, dan sebagainya. Vitamin A ini sering sekali disebut sebagai vitamin mata karena memang manfaatnya sangat besar ke mata kita. Lalu berikutnya kita punya vitamin B. Vitamin B seperti kita lihat dari jenisnya tadi ada sangat banyak, ada 8, tapi ada 6 di sini yang mempunyai manfaat pada mata. Yang pertama adalah vitamin B1 atau thiamin hidroklorida, di mana kadar thiamin yang cukup akan membantu mata terhindar dari glaukoma. Vitamin B2 atau riboflavin akan membantu mempertahankan kadar vitamin B3 dan B6 yang mencegah katarak. Vitamin B3 atau niacin bersifat antioksidan pencegah katarak dan glaukoma. Lalu vitamin B6 atau pyridoxine manfaatnya menurunkan kadar homocysteine, yaitu protein yang menjadi pemicu peradangan mata dan peningkat resiko degenerasi makula. Lalu kita punya vitamin B9 atau yang dikenal dengan sebutan asam folat, di mana dia bermanfaat juga mengurangi homocysteine sama dengan vitamin B6 serta mencegah degenerasi saraf optik. Lalu kita punya vitamin B12 atau kobalamin yang membantu meminimalisir resiko degenerasi makula dan mencegah nistagmus. Nah, akibat kekurangan vitamin B pada mata, maka mata bisa menderita glaukoma, katarak, radang mata, rawan mengalami neuritis optik atau saraf optiknya bermasalah, kemudian rawan juga mengalami degenerasi makula dan bisa meningkatkan potensi nistagmus. Nistagmus sendiri adalah kondisi yang terjadi ketika salah satu atau kedua bola mata bergerak secara cepat
Pergerakan bola mata bisa naik dan turun ke kanan, ke kiri, atau berputar secara berulang, di mana gerakan ini tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya. Nah, vitamin sendiri bisa kita dapatkan antara lain dari banyak sumber, seperti B1 kita bisa dapatkan dari telur, susu, hati, kacang-kacangan, gandum, nasi. B2 kita bisa dapatkan dari kuning telur, susu, sayuran segar, dan kacang kedelai. B3 bisa kita dapatkan dari daging unggas, ikan, gandum, kentang. B5 bisa kita dapatkan dari daging, hati, susu, kacang hijau, dan sayuran hijau. B6 bisa kita dapatkan dari daging, ikan, jagung, beras, dan kacang. B7 bisa kita dapatkan dari gandum, telur, wortel, keju, dan ikan salmon. B9 kita bisa dapatkan dari selada, bayam, hati, kuning telur, dan kacang-kacangan. Serta B12 bisa kita dapatkan dari daging, hati, telur, kepiting, kerang, dan juga daging ayam. Nah, setelah kita melihat tentang vitamin A dan B, kita lanjutkan ke vitamin C. Di mana manfaat vitamin C untuk mata itu adalah mendorong dalam proses pembentukan kolagen. Kemudian mengandung antioksidan alami penangkal radikal bebas, membantu pembentukan jaringan ikat di sklera, serta membantu vitamin E pada retina. Sehingga jika kita kekurangan vitamin C pada mata, maka akan rawan terkena katarak, mengalami degenerasi makula dalam hubungannya dengan membantu vitamin E tadi, kemudian mengatur tekanan intraokular yang mengurangi kemungkinan kerusakan saraf optik dan glaukoma. Selanjutnya, jika kekurangan vitamin C, maka dapat terjadi skleritis radang area mata yang lebih lama sembuh dan terasa sakit. Vitamin C sendiri bisa didapatkan dari buah-buahan, jambu biji, jeruk, mangga, stroberi, kiwi, dan sebagainya, serta sayur-sayuran, diantaranya paprika, cabai, brokoli, kangkung, tomat, dan lain-lain. Lalu pada vitamin D, kita melihat manfaat vitamin D untuk mata adalah mengontrol gula darah dan membantu melawan resistensi insulin yang merupakan penyebab penyakit diabetes, serta mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sehingga jika kekurangan vitamin D pada mata akan mengakibatkan rawan terkena diabetes yang mengarah pada retinopati diabetik, yaitu kerusakan pada retina yang disebabkan oleh komplikasi diabetes mellitus. Lalu terkait dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan retinopati hipertensi, yaitu terjadi kerusakan pembuluh darah retina akibat peningkatan tekanan darah dalam jangka lama dan tidak terkontrol. Vitamin D bisa didapatkan dari sinar matahari, makanan hewani, ikan, kuning telur, udang, tiram, susu, dan lain sebagainya, serta makanan nabati, utamanya dari produk kedelai seperti kacang kedelai, tempe, tahu, dan juga susu kedelai. Lalu kita lanjutkan ke vitamin E, di mana vitamin E untuk mata manfaatnya adalah menjaga kesehatan jaringan mata dan sebagai antioksidan alami memperlambat proses penuaan. Akibat kekurangan vitamin E pada mata akan rawan terkena katarak karena penuaan dan rawan terkena age-related macular degeneration atau AMD atau degenerasi makula yang terkait dengan usia. Vitamin E bisa kita dapatkan dari ikan laut, ayam dan kuning telur, kacang-kacangan seperti hazel, almond, dan sebagainya, serta sereal gandum utuh dan buah-buahan seperti alpukat, pepaya, dan juga brokoli. Dan terakhir kita punya vitamin K, di mana manfaat vitamin K untuk mata adalah memperlancar peredaran darah dan mempercepat penutupan luka. Sehingga jika kita kekurangan vitamin K pada mata akan mengalami kesulitan pembekuan darah jika terluka. Vitamin K sendiri bisa didapatkan dari sayur seperti bayam, sawi hijau, daun kale, dan brokoli. Lalu ada dari hati sapi dan daging ayam, kacang kedelai, dan juga telur. Nah, jadi kita sudah melihat hubungan antara vitamin dan juga mata dari berbagai jenis vitamin yang kita miliki. Jadi kesimpulannya, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Setelah mengetahui berbagai hal tentang vitamin dan juga tentang mata, kita bisa melihat hubungan antara keduanya. Mengapa mata membutuhkan vitamin dan mengapa hal tersebut penting. Dari paparan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara vitamin dan mata sangat erat. Pada dasarnya, untuk dapat bekerja dengan baik, maka mata membutuhkan vitamin dalam jumlah yang cukup. Kekurangan vitamin akan mengakibatkan berbagai masalah ataupun penyakit.
Nah, mencegah kekurangan vitamin dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi berbagai jenis makanan sumber vitamin, termasuk juga berjemur di sinar matahari. Nah, tidak hanya satu jenis vitamin saja yang dibutuhkan, tetapi berbagai jenis vitamin A, B, C, D, E, dan juga K, semuanya memberikan kontribusi pada kesehatan mata dan mendukung fungsi dan bekerjanya organ mata tersebut dengan baik untuk jangka waktu yang lama. Nah, demikian presentasi tentang hubungan vitamin dan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.